kali ini aku Arsyadina dan aku Fadia Mutiara sebagai produser dari podcast ini. Dan kita punya dua manusia lagi di belakang kamera, yaitu halo, aku Rizka Nurfatia sebagai kameramen. dan satu lagi Kezia Dava sebagai editor. Ini dia fotonya. Nah, kira-kira agenda kita hari ini apa ya? Apa tuh? Curcol tentang apa? Pasti mitos-mitos ya sebenarnya. Iya. Jadi kita bakal bahas mitos tentang Nyi Roro Kidul. Nah, kalau kita bakal ngebahas Nyi Roro Kidul ini, kira-kira ada nggak sih yang terbesit di otak kalian tentang Nyi Roro Kidul ini? Dengan pakai warna hijau nggak sih? Iya, warna hijau. Warna hijau kalau di pantai. Iya, karena konon katanya tuh bakalan dijadiin Wah ya, Nyi Roro Kidul ini. Dan kenapa sih identik dengan warna hijau? Karena di gadang-gadang warna hijau ini adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Pantai. pantai, benar. Pantai Selatan ya. Itu pantai Selatan itu mana sih? Tepatnya di Jawa. Itu. Jawa mana? Itu selatan. Nah, aku jauh banget kan, pasti kan semua kisah itu kan pasti ada asal-usulnya dong. Iya, Nah, kira-kira apa sih asal-usul Nyi Roro Kidul ini? Jadi si Nyi Roro Kidul ini konon katanya tuh dari Dewi Kandita. Nah, si Dewi Kandita ini adalah anak pertama dari sang raja di kerajaan Pajajaran, Sunda. Iya. Nah, si Raja Pajajaran ini itu pengen punya anak lelaki, tapi kasihannya sang ibunda atau sang istri tidak menyanggupinya karena masalah usia dan penyakitan ya kalau iya. Dan akhirnya si raja ini memutuskan untuk menikah lagi dengan Dewi Mutiara dan dikaruniai anak lelaki yang emang pengennya si raja anak lelaki ya. Nah, tapi si Dewi Mutiara ini tidak suka dengan Dewi Kandita ini karena dia merasa kalau Dewi Kandita ini bakalan mewarisi tahta si sang raja. Dia pengen kalau si anaknya ini diwarisi tahta si raja. Jadi si Dewi Mutiara ini kayak gitu ke ahli hukum iya, mengguna sama Dewi Kandita tersebut. dan guna-gunanya tuh kayak menyebabkan Dewi Kandita ini mempunyai penyakit kulit ya, kayak baunya busuk, bernanah, dan dijauhi lah semua orang-orang. Dan Dewi Mutiara ini kayak ngomong ke raja agar si Dewi Kandita ini diasingkan atau dikeluarkan dari kerajaan karena katanya dia itu membawa pengaruh buruk bagi kerajaan. Nah, terus lagi Dan akhirnya setelah diasingkan oleh kerajaan, sang Dewi Kandita ini pergi berjalan, dan saat dia pergi berjalan dia mendapat bisikan, dan bisikan tersebut menyuruh sang Nyi Roro Kidul tersebut untuk melompat ke pantai selatan ini. Dan akhirnya setelah dia melompat ke pantai selatan tersebut, alhasil Nyi Roro Kidul tersebut jadi cantik dan ya udah gak ada lagi penyakitnya. Nah, terus akhirnya dia diangkat menjadi dewa jadi penjaga pantai selatan penjaga itu. ya, Penguasa. ya benar. Dari panjangnya asal-usul Nyi Roro Kidul, aku kayak kenapa namanya harus Nyi Roro Kidul, atau mungkin dia punya nama lain atau sebelumnya nama lain? Jadi sebelumnya itu Nyi Roro Kidul itu dinamai Nyi Roro Kidul atau Nyi Roro. Roro yang berarti dua dan Roro yang artinya satu. Jadi intinya itu gadis yang kesakitan dan menderita. Dan setelah tahu tentang namanya, akhirnya namanya diubah menjadi Nyi Roro Kidul yang berarti gadis cantik. Kan tadi yang bilangnya kita ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, kira-kira ada nggak sih tempat-tempat yang Nah, benar, Pastinya ada dong.
Apa aja tuh? Jadi yang katanya digadang sebagai gerbang itu adalah pantai Parangtritis. Ada yang pernah nggak sih ke sana? Aku sih pribadi belumnya. Nah kan dari tempat-tempat itu mungkin ada dong kesaksian dari warga setempat tersebut. Nah kira-kira apa tuh kesaksian? Ya kayak misalnya ada yang memakai baju warna hijau, terus yang bermain di sekitar pantai, tapi ternyata beberapa saat kemudian dicari ternyata orang-orang itu hilang. Dan banyak beberapa sumber-sumber juga menyatakan bahwa setiap ada orang yang hilang di daerah pantai tersebut pasti memakai pakaian berwarna hijau. Oh, aku pengen nanya tuh, yang tentang hotel, aku nggak tahu ya nama hotel, tapi ada yang menyatakan ada hotel, salah satu hotel yang kayak beda-beda tuh kayak punya banyak mistis gitu. Itu boleh dijelasin nggak? Jadi ada satu hotel yang bernama Hotel Una. Hotel ini menyediakan satu kamar khusus yang berisikan sesajen dan foto-foto Nyi Roro Kidul, foto lukisan ya. Nah, kamar ini disediakan khusus untuk yang mau bertemu atau bersemedi untuk melihat si Bertemu Nyi langsung Roro dengan ini. sosoknya. Itu kamarnya di angka berapa? 308. Ada nggak sih yang ngeliat sosok Nyi Roro Kidul itu di kamar tersebut atau di hotel tersebut? Ada di hotelnya. Jadi ada anak yang usianya sekitar 12 tahun. Dia lagi pergi bertamasya sama keluarganya di hotel tersebut. Nah, pada suatu saat si anak kecil ini bertemu dengan wanita yang berparas cantik yang berjalan ke arah dia menggunakan busana berwarna hijau dan selendang hijau. Si gadis ini bertanya kepada si anak kecil tersebut, di mana bapakmu? Dengan logat Jawa kental, ya. Nah daerahnya di daerah Jogja. Si anak pun terheran karena perempuan ini dengan beraninya menggunakan busana berwarna hijau, sedangkan yang dia tahu berpakaian berwarna hijau itu dilarang, bahkan dilarang keras di hotel itu. Lalu anak kecil ini lari ke arah ayahnya. Terus dia, "Pak, ada yang cari tuh di sana." Terus pas dia nengok, wanita itu udah hilang. Dan ternyata bapaknya ini adalah seorang lukisan yang melukis lukisan Nyi Roro Kidul di kamar di Jakarta Selatan. Oh, bapak anaknya? Iya. Nggak fokus ya. Nah tadi kan yang aku tanya ke si video kan pantai kan. Nah kira-kira ada nggak sih kesaksian yang di pantai itu? Di warga sekitar. Tentunya ada ya. Seperti yang tadi udah aku bilang, mungkin kebanyakan itu ada orang-orang yang hilang tanpa ada penyebabnya gitu. Mungkin mereka bermain di sekitar situ, terus juga di rumah yang di rumah hijau, ya, mungkin pikiran kosong atau apa. Jadi tasnya itu pasti identik dengan memakai pakaian warna hijau sih. Nah guys, itu dari singkat cerita asal usul Nyi Roro Kidul ini. Nah, aku mau bacain question box yang tadi kalian tuh udah ketik di Instagram kita di bawah sini. Nah, ini tuh tolong dong Kak, sebenarnya dibacain. Oke, ini dari kita samarin aja ya, misalkan namanya Z ya. Oke, si Z ini waktu kecil pas masih SD itu sekeluarga bareng-bareng saudara pergi ke pantai selatan untuk berlibur. Nah, sampai di pantai, kebetulan kita semua namanya anak kecil, main kanak-kanak kecil. Saudaraku, orang tua aku, ada yang cuci muka di air laut itu. Kebetulan kanak-kanak kecil itu kayak pasir dan ada air laut yang mengalir semata kaki. Jadi aku main kanak-kanak kecil itu, ngambilin yang lucu-lucu. Entah mengapa pas aku bangun dan nengok ke belakang, itu udah jauh banget. Aku dari sekelompok saudara dan orang tua aku. Kok bisa sih aku jalan sampai sejauh itu? Padahal yang aku rasa adalah hanya berjalan di sekitar sana aja.
Dan akhirnya keluarga aku teriak dari ujung manggil aku buat balik ke daratan karena menurut aku air itu masih semata kaki dan aku di situ masih menginjak karang-karang kecil gitu. Z, cepet balik sini, jangan jauh-jauh. Terus banyak banget yang teriakin aku gitu. Mulailah semua keluarga dan orang tua aku panik karena aku nggak menghampiri mereka dan ombak besar mengarah dari arah lautan itu ke arah aku. Ketika aku lihat ke belakang dan aku benar-benar nggak bisa jalan di situ karena kayak kakinya kayak ketahan dan badannya dan dia sekalipun nggak bisa ngomong di sini. Dan terus habis itu sama mamanya akhirnya dipeluk dan diucapin doa-doa dan akhirnya dia bisa jalan dan lari. Untungnya selamat ya di sini. Terus di sini katanya sama banget ceritanya kayak Cita Prima gitu. Tapi Cita Prima ini yang benar-benar ke bawah ombak itu sih. Oh iya, ini ada tambahan cerita. Oh iya, ini ada tambahan cerita ya. Kebetulan ini menyangkut si Ratu Selatan. Jadi kita sekeluarga besar dari nyokap pulang kampung ke Banten. Oh iya, jujur aja keluarga gue emang lengkap banget sama hal mistis. Ya sudah bawaan dari leluhur. Jangan salah tangkap ya, kalau orang Banten itu kebanyakan ilmu hitam. Salah besar, karena keluarga yang dari nyokap gue itu ilmu putih. Jadi semua berdasarkan kehendak Allah. Iya. Jadi kalau di keluarga gue tuh kalau habis ziarah nggak boleh pergi atau mampir ke suatu tempat wisata. Jadi kalau habis ziarah harus pulang ke rumah. Kebetulan kita pulang kampung karena mau ziarah ke makam kakek gue dan yang lain. Terus habis ziarah kita pulang dan tiba-tiba tante gue ngajak untuk main ke pantai C ya, sebut aja C. Sempat dicegah sama saudara gue di kampung jangan ke sana. Tapi karena saudara gue dan tante gue mau mengajak sama ponakan, jadi kita tetap pergi ke pantai. Sesampainya di pantai, semua berjalan biasa saja, layaknya keluarga yang sedang liburan. Tapi pas mau pulang, adik gue yang masih umur 1 tahun nangis kejer. Dia nggak mau pulang. Dia mau di situ aja, nggak mau masuk mobil dan akhirnya kita paksa masuk ke dalam mobil dengan keadaan nangis kejer. Adik gue tetap nangis selama perjalanan pulang dari Banten ke Pandeglang ke Jakarta. Akhirnya kita berhenti di jalan tol karena kasihan lihat adik gue yang nangis kejer minta bantuin buka mobil. Selama 3 jam perjalanan adik gue harus nangis kejer sampai Jakarta. Sesampainya di Jakarta rumah nenek gue, kebetulan nenek gue nggak ikut pulang kampung dan dia juga nggak tahu adik gue nangis kejer. Kita sekeluarga memang berencana untuk minta obatin ke nenek gue karena nenek gue ya bisa ngobatin orang. Pas sampai rumah nenek, kita baru buka pintu rumah. Nenek gue keluar dari kamar dengan memakai tongkat dan handuk berwarna hijau di kepalanya. Kita semua kaget karena nenek gue nggak tahu kalau kita mampir ke pantai dan seperjalanan adik gue nangis. Ternyata nenek gue kemasukan Ratu Nyi Roro Kidul. Katanya sang ratu suka sama adik gue, jadi mau dibawa katanya. Dan dia juga ngomong seperti kasih nasihat gitu, kalau di ziarah nggak boleh manggil sana sini, jadi langsung pulang aja. Dan pada saat nenek gue kemasukan Ratu Nyi Roro Kidul, adik gue tiba-tiba langsung berhenti nangisnya. Waduh, merinding banget gak sih? Nah guys, itu dari cerita yang kita pilih dari question box tadi. Dari teman-teman kita. Nah kira-kira ada nggak sih pengalaman dari kalian yang akan bilang ini yang pada asalnya tahu? Kalau aku sih pribadi tidak ada ya, aku belum pernah mengalami hal kejadian yang berkaitan dengan ini. Ada gak? Aku sih juga nggak ada, tapi cuma dilarang keras buat. Pernah aku ke pantai selatan sama om aku pakai baju warna hijau dan aku nggak tahu. Kamu seru gak? Tapi kalian pernah pengen gak sih kayak nyoba pakai Iya. hijau terus kayak Iya. Kita tadi langsung Udah merinding gue, aku udah nggak mau.
kita akhiri aja kali ya, udah jam segini juga. Oh, iya, percaya nggak sama ini, sama tentang Nurul Kidul ini, sama mitos-mitos yang beredar? Kalau aku pribadi sih ya, percaya nggak percaya sih imbang gitu. Jadi kayak mau percaya susah, mau enggak juga ya gimana, kenyataan gitu kan, ada asal usul dan tempatnya juga. Kalau Ya aku sama ya, masih lagi ambang-ambang antara percaya atau tidak. Ya intinya mau percaya atau enggak, kita harus menghargai kepercayaan yang sudah dari leluhur ya guys. Ya benar. Harus menghormati. Ya. Jangan sengaja ditentang. nah guys, itu dari pembahasan IML hari ini. Jadi gimana? Seru gak sih bahas? Seru banget. Gimana kameramen? Seru gak? Seru banget. Oke, jadi kalau kalian pengen kita bahas mitos-mitos yang lain, kalian komen aja di Kolom komentar dan jangan lupa subscribe juga ya guys. Iya. Like juga. Oke, see you. See you. Bye you. Bye, see you. Jangan kali kayak gitu sih. Ya, jadi Mau cium apa dulu? dia itu guna-guna Polri. Kira-kira berita yang legenda-legenda gitu seru gak sih? Iya, apalagi yang mitos-mitos gitu nggak sih? Yang ada horor-horornya. Iya, kali gimana kalau bisa ngapain? Aku produser dari podcast